produk-produk marketing untuk politik itu tuh selalu jenisnya tuh tactical semua Pak. Yes. Kayak Oke. mendekati hari H atau Ya. mendekati tahunnya baru berbondong-bondong gitu. Yang sebelumnya bukan siapa-siapa, oh tiba-tiba jadi ngomong nih, entah hire tim besar atau gimana gitu. Padahal kalau menurut aku sebenarnya adalah namanya brand building itu kan butuh waktu ya Pak Ya. 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 Kalau memang kita eh, mau invest di brand kita. Piki pilih informasi, pick me. Evan. Halo Pak Sili, udah lama gak ketemu. Udah lama gak ketemu. Udah lama gak ketemu. Pickers Vanbul ini dia apa Co-founder co-foundernya Corner. Tapi sekarang lebih dahsyat lagi. Waduh. Dia foundernya Minute of Manager gitu ya. Minutes of Manager. Jadi itu sebuah negara yang isinya tuh warga-warga pemilik brand-brand di Indonesia lah. Itu kekuatan banget tuh. Apalagi kalau pemilu gitu diaktifkan tuh udah jadi. Waduh, Bisa jadi. kita netral. Takut soalnya semua teman-teman yang di situ. Jadi Minutes of Manager ini kan komunitas perkumpulan untuk teman-teman yang emang kerja di dunia korporat ataupun di Oke. startup. Oke. Seringnya sebenarnya ngebawa dari Jogja sih Pak. Kalau di Jogja kan ngumpul guyup gitu kan, Iya. nggak peduli dari mana asalnya, kita ngumpul bareng, keluh kesah bareng. Nah di Jakarta ini agak susah gitu, makanya ngumpul lah lewat Minutes of Manager gitu. Jadi yang biasanya kita kompetisi secara marketing, secara kreatif, secara bisnis, di Minutes of Manager kita sharing. Oke. Tukeran Kolaborasi. ilmu, kolaborasi, Oke. sering terjadi tuh Oke. kolaborasi. Iya, itu menarik sih sebenarnya Van. Maksud gue kenapa ada Vanbul di sini gitu ya kan? Gue pengen belajar lah gitu kan. Ini ilmu branding yang kekinian nih. Waduh. Yang kekinian nih kira-kira inilah lu jadi suhu lah hari ini gitu ya. Ini berarti emang podcastnya kita bakal temanya ini tentang politik Pak Sili. Iya, sebetulnya sih tentang branding sih Van. Tentang branding, Maksud gue oke. tentang fighting brand lah. Oke. Gimana sih sebetulnya brand saling kompetisi dan saling kolaborasi gitu. Cuman kan karena sekarang lagi tahun politik gitu, hampir brand-brand komersial hampir semuanya tiarap. Nggak salah, betul. Nggak salah karena ya mau ngapain aja juga pasti kalah dengan suara politik kan. Oh iya, bener sih. Itu Bener. obrolan di Makanya banyak brand sebenarnya yang, sekarang udah mulai riding the wave bercandain isu-isu politik. Nah, itu. gitu. Nah, Tapi yang kalau- aman, soalnya kepleset dikit bahaya banget. Iya. Nah, gitu Van. Jadi mungkin gue pengen tahu lebih banyak lah gitu ya update karena kan kalau kita bicara sekarang kan komunikasi kan ke digital tuh. Iya. Sekarang komunikasi ke digital. Sementara para praktisi politik nih, political branding udah mulai pakai digital gitu. Tapi Udah pakai gue digital. pernah tanya, lu udah pakai TikTok belum? Oh udah. Kita udah punya 2 admin. Gue bilang oke gitu. Udah punya 2 admin nih. Jadi pemahamannya tuh sebatas kalau TikTok tuh ya punya akun TikTok ada admin di belakangnya gitu. Iya. Padahal kan gue yakin pasti akan lebih dalam lagi gitu. Oke. Nah, menurut lu gimana Van? Ya. Kondisi ini nih. Oke, sebenarnya kalau saya lihat ya Pak Sili ya, namanya politik ya ataupun brand tuh sebenarnya mirip-mirip sih. Kalau kita ngelihat zaman digital sekarang, kalau kita lihat dulu 2019 politik banyak main di Twitter sama Instagram ya. Yes. Emang 2024 nih kayaknya bakal perangnya di TikTok. Ya. Gitu. Dan udah kelihatan Pak dari tahun lalu tuh udah mulai banyak sosok-sosok yang kita familiar juga udah mulai main di TikTok gitu ya, bikin konten-konten yang ada ya seru-seruan sesuai karakternya TikTok lah gitu. Cuman emang akhirnya ujung-ujungnya lumayan generik sih Pak. Kontennya tuh lumayan generik gitu, kayak ya ngeliatin ya sosok ini mereka turun ke lapangan ataupun mereka lagi ngomentarin yang riding the wave dengan isu-isu yang lagi populer apa gitu. Kalau bisa dibilang bagus nggak bagus Pak kontennya, saya bisa bilang gitu. Cuman ada hal yang belum kerasa kalau di brand itu kita kan
nggak cuman harus riding the wave ya di TikTok. Kita penting untuk berbicara dengan gayanya TikTok tuh kayak gimana gitu. Kalau dulu bertahun-tahun lalu mungkin TikTok tentang joget, tapi kan sekarang TikTok itu tentang storytelling, tentang membahas sesuatu yang mungkin orang lain nggak tahu gitu, tentang musik, tentang komunitas gitu. Nah jadi hal yang wajib dilakukan brand itu di TikTok adalah selain riding the wave adalah kita tuh mau punya karakteristik seperti apa yang sesuai sama brand value kita, yang kira-kira sesuai sama komunitasnya gitu. Soalnya media sosial sekarang terutama TikTok tuh gabungan dari 3 hal kalau menurut saya Pak. Medianya itu sendiri, TikTok sebagai channel dengan puluhan juta user dari Indonesia, lalu konten gitu ya. Kalau dulu kita berpikir bahwa konten dan channel aja cukup gitu ya. Sekarang ada satu lagi nih Pak, yang menurut saya itu menambahkan peran dari bagaimana kita utilize TikTok ini, yaitu adalah community. Jadi konten, channel, community gitu. Karena TikTok ini kan kalau kita ngomongin viral di TikTok, ya viral di community yang mana? Iya nggak sih Pak? Karena ada virality kan ada di level makro, ada di level mikro, ada di level nano, gitu. Kalau teman-teman mungkin pickers di sini juga buka TikTok gitu ya, dengan algoritma sendiri mungkin ada hal yang teman-teman dapat yang aku nggak dapat gitu. Kalau aku mungkin lebih sering dapat konten soal makanan misalnya Pak, sama bola gitu ya, karena emang algoritmaku berbicara soal itu gitu. Nah itu sih kayak komunitas mana yang mau kita tap in, brand harus memikirkan soal itu. Ya begitu pula mungkin juga sosok politik atau partai politik yang kalau misalnya mau bergerak sebagaimana brand juga bergerak Pak. Jadi komunitas yang mana nih, segmen yang mana yang mau kita tap in? Ya ini menarik nih, Pickers kan ilmu baru tuh. Jadi konten, channel, community. Itu yang menarik. Nah padahal kan jadi ada semacam, gue ngeliatnya gini Bang. Sekarang tuh kan teman-teman politik tuh ini ya standar gitu ya. Jadi mau dia mau pakai TikTok, mau dia pakai Instagram, mau pakai Twitter gitu, isinya dia punya ambulan gitu kan. Terus isinya dia datang silaturahmi ke siapa gitu ya. Pertemuan-pertemuan politik gitu. Ngerubah. Maksud gua kan kemudian orang jadi enak juga gitu ya. Ngelihat di TikTok lah, kalau lu silaturahmi sih gua nggak pengen yang kayak gini nih gitu. Gimana tuh nge-convert kontennya nih? Jadi kan konten channelnya sama komunitinya nih. Again itu mungkin di part konten. Dimana konten itu kan sebenarnya kalau kita nge-breakdown konten tuh gimana sih ngebuat konten yang baik itu kan menggabungkan business mission kita atau business value kita dengan objektif kita di sosial media tuh mau apa. Akhirnya kita muncullah konten-konten pilar kita seperti apa, yang akhirnya sesuai sama karakteristik kita. Biasanya kalau saya lagi ngobrol sama teman-teman dari brand gitu ya, sama tim saya, kalau mereka bikin konten yang ide bagus banget gitu ya, eksekusilah. Tapi saya suka ngingetin gini Pak, ini konten kalau brand lain yang make, kira-kira tetap masih bisa. Orang ingat nggak kalau itu kita yang bikin? Iya kan Pak? Itu yang akhirnya menurut saya kurang ya, kalau saya lihat mengamati ya dari nggak cuma dari politikus ataupun dari partai politik, tapi juga dari brand juga Pak. Sering kita berfokus sama ngebuat sesuatu yang bagus gitu. Kita berfokus sama sesuatu yang bagus aja, tapi kita lupa sebenarnya identitas kita tuh seperti apa sih? Misi kita yang mau kita bawa tuh apa? Gitu. Itu yang akhirnya seharusnya ngebantu kita untuk ngebuat karakteristik ataupun unique selling point kita yang akhirnya ngebuat konten itu berbeda atau distinct dari brand-brand lain, ya kan Pak? Kalau misalnya generic banget, saya misalnya Nike gitu ya, bikin konsep Nike kan rebellious ya Pak ya, movement. Kita ngomongin soal kayak bagaimana Nike itu sebuah simbol pemberontakan. Bayangin kalau misalnya Nike hanya berfokus pada konten-konten yang memang Adidas juga bisa pakai, Skechers juga bisa pakai. Itu kan akhirnya nggak ada perbedaan. Sepatu aja intinya.
gitu. Ini seru nih. Ya kayak Nike kan dia rebel gitu ya. Terus Rebel. kemudian yang lain ada lah. Kalau diterapin ke politik kan berarti bisa banget dong. Bisa banget. Maksud gue beda satu. Kalau sekarang misalnya para capres gitu ya, satu capres dengan capres yang lain kan dia harus punya Pasti punya perbedaan. USP yang berbeda kan. Iya, karena kan harusnya memang kalau saya percaya ya nggak ada istilah lesser evil gitu. Nggak ada. Kalau saya selalu percaya dulu waktu saya pernah ngebantu project di US waktu itu saya sempat riset tentang Hillary Clinton sama Donald Trump gitu ya buat pemilunya di sana tahun 2016 kalau nggak salah. Itu saya ngeliat bagaimana di sana tuh bukan tentang siapa yang buruk siapa yang baik karena sama aja sebenarnya kan ya. Yes, oke. Tapi yang berbeda adalah gagasan yang dibawa itu apa. Dan mereka tuh udah di level di mana beradu gagasan. Sehingga karakteristiknya, tone of voice-nya mereka itu sesuai gagasannya mereka gitu. Kalau ibarat kata di brand ya Pak, itu kan ada namanya Triangle of Truth. Triangle of Truth itu kan ada product truth, human truth, habis itu ada brand truth gitu ya. Lalu kita di tengah-tengah mau fokusnya kemana gitu. Nah itu yang harus dijawab dulu kita. Mau berfokus sama pain point konsumen atau audiens yang mana. Lalu produk yang kita bawa sebagai fungsi itu menyelesaikan masalah apa. Lalu kita sebagai company atau sebagai brand, bagaimana kita melihat sebuah masalah atau sebuah society itu seperti apa gitu. Jadi itu yang harusnya dikuatin banget tuh Pak. Jadi akhirnya karakteristiknya dan juga gagasannya yang diutamakan, bukan gimmick yang diutamakan. Nah ini yang penting nih karena kan sekarang tuh gimmick lah ya di kita ya mungkin karena masih baru ya politik kemudian iklan lewat bukan iklan sih komunikasinya lewat sosial media gitu jadi baru kadang-kadang gagap gitu ketika ada satu partai yang lagunya tahu-taunya viral gitu kan tahu dijadiin di TikTok gitu kan tahu dijadiin lagu resmi kan konteksnya beda ya pada saat viral itu kan orang suka banget gitu begitu jadi lagu resmi juga ya kagak viral lagi. Ya aku salut sih sebenarnya sama lagu itu walaupun orang-orang ngebully gitu ya ini tuh kameramennya pada ketawa orangnya ngebully aku yakin kalau aku trigger nadanya udah pasti terngiang-ngiang di kepala gitu kan itu kan langsung terngiang-ngiang di kepala kan gitu dengan gaya yang begini nih ya kan cuma menurutku itu bagus. Gimmick itu penting Pak. Gimmick itu ibarat kata sesuatu yang ngebuat kita tuh lebih gampang masuk dan audiens yang lebih masif itu lebih gampang masuk ke dalam channel kita. Tapi kalau misalnya fokusnya di gimmicknya doang, jadi tong kosong nanti. Gitu. Itu sih mungkin sama juga di brand juga. Brand kan sering ya bikin gimmick-gimmick gitu. Kalau misalnya kemarin kita lihat ada campaign yang keren banget dari Halodoc. Halodoc tuh kayak ngeliatin ada orang merayap di atas Transjakarta atau di KRL gitu lupa gitu ya. Terus difoto sama orang banyak. Kita gimmick kan. Apa nih kenapa ada orang apa yang merayap di atas KRL gitu. Ternyata itu adalah iklan. Dia merayap karena harus buru-buru beli obat dan semacamnya. Nah, akhirnya Halodoc masuk lah, nggak usah buru-buru beli obat, lo bisa beli dari aplikasi gitu. Kan ada ujungnya ya Pak ya, ada setelah gimmick ada dagingnya, gitu. Ibarat kata abis kita nyium aromanya, kita makan appetizer-nya, ada main course-nya. Jangan sampai appetizer-nya banyak gitu ya, rame, nggak ada main course-nya nih, gitu. Di brand juga sering kepleset juga Pak, kayak gitu Pak. Kita kayak fokusnya di gimmick-nya. Terus pas lagi saya tanya, kita mau berfokus di main gimmick ini buat apa? Biar rame, Kalau udah rame, tujuannya biar apa? Biar orang tahu brand atau produk kita. Yakin nggak dengan kita gimmick ini orang benar-benar tahu brand atau produk kita? Enggak sih, gitu. Ini bakal cuma rame aja gitu. Nah, itu sih, itu yang sering kesalahannya di situ sih. Kecuali memang tujuannya sekedar jadi awareness. Gitu ya. Cuman ya kalau awareness doang
Kalau di brand kan kalau awareness doang nggak ada conversionnya kan juga dimarahin kita sama bos. sih. Harusnya kan di politik juga kayak gitu. Karena Bener. konversi terakhir orang datang ke TPS nyoblos Betul. nama kita kan, Betul. nyoblos partai kita gitu. Bener. Nah, balik ke tadi, Van. Maksud gua kalau kayak komersial gitu ya, ada Nike, ada Toyota, kan dia nurunin karakternya bagus banget tuh. Orang jadi inget. Bener. Nah, gua belum lihat nih di politik tuh membuat orang inget apa enggak nih? Karena semuanya hampir sama tuh. Bener. Kalau yang satu lari, semuanya ikutan lari gitu kan. Semuanya ikutan maraton gitu. Iya. Kan itu padahal kan harus ada upaya untuk nurunin gitu ya karakter yang berbeda lah. Nah ini satu itu Van. Yang kedua agak berbeda kalau sama Amerika gagasan mungkin oke ya. Gitu. Iya. Kalau di kita kan kebanyakan pemilihnya belum pada level menengah nih. Iya. Dan itu yang harus di edukasi terus. kan. Iya sih. Ya lagi-lagi mungkin juga nggak sekedar salah dari sosoknya ya atau siapapun yang akhirnya melakukan bentuk marketing itu, karena memang audiensnya pun juga masih menerima konten-konten semacam itu gitu, masih craving. Ada yang tiba-tiba nyapu, wah banyak yang nge-share, tapi ketika dia mungkin ngasih gagasan sepi gitu. Cuman ya mau nggak mau memang itu harus yang diimbangin sih Pak. Kayak menurut saya kayak ibarat kata kalau brand bikin gimmick, bikin konten lucu-lucuan rame, tapi pas lagi ngejelasin produknya sepi gitu, karena juga sering kejadian gitu. Dibalancein aja sih. Biasanya kalau aku kalau di brand tuh kan, kalau aku bikin konten tuh kan ada piramidanya. Piramidanya yang bawah tuh adalah hygiene content, yang tengah itu adalah hub content, yang atas tuh hero content. Gitu. Hero content tuh konten 1 atau 2 konten yang gede jedar dan diingat sama banyak orang. Dan dengan investasi marketing yang besar-besaran, biasanya iklan TV Pak. Iklan TV kan biasanya kalau misalnya kita invest di iklan TV mungkin bayar 1 miliar, tapi marketing budgetnya 10 miliar atau bermiliar-miliar lah, untuk akhirnya semua orang tahu tentang campaign apa yang lagi kita jalani lewat iklan TV ini. Lalu ada hub content. Hub content ini adalah konten yang kita tuh tujuannya adalah untuk merangkul audiens baru. Kalau di brand itu biasanya giveaway, UGC challenge gitu. Jadi ibarat kata kita merangkul audiens baru itu untuk akhirnya jadi hub connects ke kita. Lalu ada hygiene content. Nah, hygiene content ini beda-beda. Ada yang kalau misalnya di brandku mungkin ngomongin soal produknya, diskonnya, promonya gitu. Nah, dari 3 konten ini nggak ada yang paling penting Pak. Menurut saya semuanya penting gitu. Jadi porsi sih. Kalau menurut saya kalau tadi soal kayak sekarang semuanya lari, semuanya bersih, semuanya turun ke masyarakat gitu ya. Ya bisa jadi itu salah satu konten untuk hubnya lah. Ya kan Pak. Tapi jangan lupa hero konten nih, gagasannya Pak. Ya kan. Sama hygiene-nya juga untuk kayak mengingatkan lagi gagasannya apa, ataupun untuk kayak sekedar mengedukasi ke audiensnya juga tentang diri dia siapa gitu. Jadi di balance itu sih Pak, tiga hal itu biar gak fokusnya ke gimmick lagi. Ada satu yang beda sih sebetulnya Pan. Maksud gua ini menarik nih. Maksud gua teman-teman kita harus belajar nih dari lu nih. Kan kalau kita itu saat ketika kita punya karakter gitu ya, terus kemudian kita turunin kontennya, channelnya mau kemana kan itu oke itu. Tapi kan sekarang yang menarik kalau gue ngeliat nih di politik itu kan kemudian ada yang namanya mungkin konten negatif lah gitu ya, serangan kompetitornya kan. Kalau di komersial kan kita praktis nggak pernah nyerang tuh. Kalau penyerang juga gayanya lucu. Pernah Pak? Pernah. Asik ceritain, mungkin Bapak. Nah itu oke. Nah berarti gue minta contoh kalau diserang juga ya. Tapi kan yang terjadi di kita tuh kalau gue ngeliat nih positioning itu justru dijadiin oleh lawan nih. Misalnya nih kemudian Prabowo diposisikan sebagai karena dulu pernah jadi Danjen Kopassus gitu ya, itu diulang-ulang gitu ya, pernah nyulik dan lain sebagainya lah gitu. Terus kemudian Anies karena gagasannya banyak gitu, ide-idenya terutama yang kemarin di Jakarta, kemudian diposisikan sebagai tukang ngomong gitu. Iya. Kemudian kalau Ganjar karena dia orangnya merakyat, bisa kemana-mana gitu,
diposisikan sebagai tukang entertain doang lu, nggak punya gagasan gitu. Iya. Kan ada negatifnya nih gitu. Nah, Iya. nanti kita ngomong kayak gitu. Tapi menurut gua positioning gimana ya bikin positioning yang pas nih dan kemudian nggak ditiru sama yang lain. Karena kan kita penting hero-nya nih. Iya, Ini yang benar. masih jarang nih. Rata-rata sekarang sosmed dipakai sama politisi buat gimmick doang. Positioning ya Pak. Iya, USP lah. USP. Unit selling Point. positioning kan, unique selling Point ya. poinnya kan. Heeh. Kira-kira gimana nih biar practically gitu ya mau memposisikan sebagai apa gitu. Karena kalau di caleg itu banyak. Iya. Selain di capres ya, caleg tuh gue kenal ada yang namanya caleg termos gitu ya. Ada yang namanya caleg rice cooker, caleg. Iya. Karena dia kemana-mana itu selalu bawa rice cooker Oh. sebagai hadiah buat ibu-ibu. Jadi dia tahu target marketnya dia di dapil itu, di daerah pemilihan dia kebanyakan adalah ibu-ibu. Adalah ibu-ibu yang lagi suka-sukanya sama rice cooker. Iya. Jadi ketika dia datang ke daerah pemilihan tuh apa aja dia bikin lomba inilah segala macam. Tahu hadiahnya rice cooker gitu. Iya. Dan dia kepilih jadi anggota DPR RI. Gara-gara modalnya apa? Rice cooker. Jadi kalau ditanya lu modalnya berapa miliar? Jangan tanya berapa miliar, berapa rice cooker yang gue bawa. Kan itu USP yang sangat sederhana banget kan sebetulnya. Iya. Nah gue nggak tahu. Menurut lu gimana tuh, Van? Iya. Pertanyaan cukup sulit, jadi kita minum dulu Pak. Oke. Oh iya, silakan Pak, silakan. Silakan tuan rumah tapi kagak nawarin. Oke, positioning ini sebenarnya ya nggak usah jauh-jauh ke sosok politik Pak. Brand pun keblenger juga nih soal brand positioning. Apalagi ketika kompetisinya makin padat, produk yang serupa semakin banyak, banyak yang sering berfokus sama yang penting gue beda aja. Oke. Iya, yang penting gue beda tanpa tahu sebenarnya produknya atau brandnya tuh kuatnya di mana, gitu. Jadi sebenarnya kalau aku ngeliatnya Pak, kalau untuk positioning tuh nggak bisa sekedar berpikir kreatif sih, tapi emang harus ada risetnya. Oke. Jadi- Riset ya. Iya, jadi kayak risetnya kalau aku biasanya bikin ya benar-benar turun ke lapangan, entah itu IDI, in-depth interview ataupun FGD. Oke, pikir dengerin nih. Iya. Karena biasanya yang kita dengar di riset politik itu elektabilitas sama popularitas doang. Bro. Nah, itu ibarat kata gini, kayak brand itu selalu, at least setiap brand yang aku pernah di FMCG, dan di FMCG itu tuh kita selalu namanya fast moving consumer goods. Iya. Yang kita fokusin customers ya nih. Ya. Gitu, bukan di goods ya doang. Oh, Ada customers ya di situ. Dan ketika kita ngomongin customers ya, dengan jumlah customers yang jutaan, bagaimana cara kita mengetahui ya bukan dengan asumsi pribadi dong. Karena kita nggak bisa bakal pernah tahu. Kalau misalnya cuma dengan asumsi pribadi, bagaimana kita menggeneralisir mereka, bagaimana kita mengkelompokkan mereka gitu kan. Jadi ya itu kita selalu ada proses riset atau immersion lah. Dimana prosesnya macam-macam Pak. Kalau dulu saya pernah ngerasain dimana saya ke Medan, saya ke Surabaya, ke Bali, ke beberapa titik buat ngobrol ya nggak cuma sama konsumen produk saya, tapi sama konsumen kompetitor produk saya. Saya gali, saya hidup sama mereka dari pagi sampai sore, ikut masak bareng mereka. Waktu itu produk FMCG saya mie, jadi saya ikut ngeliatin mereka tuh masak mie-nya kayak gimana. Oh di Medan kalau masak mie dicampur air, agak nyemek, dicampur dengan bumbu dan semacamnya gitu. Oh kalau di sini kayak gini, oh di sini kayak gini gitu. Lalu kita nanya juga kayak gimana sih kehidupan mereka pribadi, sampai akhirnya kita ujung-ujungnya tanya juga kayak kaitan mereka sama mie instan dalam kehidupannya seperti apa. Oh ada keluarga yang melihat mie instan itu sebagai reward, ada keluarga yang melihat mie instan ini sebagai makanan sehari-hari dan semacamnya. Dari situ kita bawa pulang untuk kita menstrategikan brand kita tuh mau positioningnya seperti apa sih. Bagaimana nih dengan karakteristik orang yang berbeda-beda ini kita menemukan sebuah titik tengah untuk akhirnya brand kita bisa masuk gitu. Jadi waktu itu kita bikin positioningnya, akhirnya kita membuat bahwa produk yang kita punya itu adalah sebuah simbol kemenangan kecil. Karena produk kita tentu lebih sehat. Jadi kayak dan kita lihat di Indonesia, orang Indonesia itu nggak
bisa ngebayangin sehat itu kayak gimana. Hmm. Karena mereka mungkin lagi Ya. sehat, Ya. tapi mereka takut sakit. Ya. Iya. Dan mereka kalau bisa ngomong sehat, itu kesannya jauh. Kayak, Nah, ini penting nih. iya kan, kesannya tuh sesuatu Iya, yang ini penting kayak bukan tangible gitu. Makanya Iya. kita bilang, yaudahlah kita mulai dari hal-hal kecil. Karena produk kita posisikan sebagai produk yang lebih sehat, yang membuat kemenangan-kemenangan kecil di dalam hidupnya mereka. Ya, ya. Gitu. Nah itulah yang akhirnya positioningnya ya dapetnya dari mana? Dari proses yang itu tuh 2-3 bulan kita terjun ke lapangan, ngobrol, ketemu sama orang yang pernah beli produk kita, orang yang dulu pernah beli produk kita dan tapi udah gak pernah beli lagi, orang yang beli produk kompetitor gitu, sampai akhirnya ketemu positioning yang tepat kayak gimana. Ini bagus nih, gue masih inget tuh makan mie tanpa rasa bersalah gitu ya. Wah. Itu kan keren tuh mas gue. Nah ini sebenarnya sama Van. Ketika kita bicara di politik ya, kalau menurut survei itu kan ada 3 masalah gede tuh. Iya. 1 pekerjaan, 2 kesehatan, 3 ekonomi. Iya. Tadi kan kita ngomongin kesehatan nih. Iya. Nah kan selama ini ketika ngomong bicara kesehatan gitu ya, politik tuh lebih ke bombastik gitu ya. BPJS gratis misalnya. Oke, betul. Ya gue tau pasti ada reason di belakang gitu, tapi kalau tadi kan yang lu bilang kesehatan gitu, ya udah lu nggak usah ngomongin kesehatan dalam konteks yang terlalu wacana gitu ya, yang praktis aja sehari-hari gitu. Makan mie tanpa rasa bersalah misalnya, itu kan udah. Nah ini menarik nih Van. Iya, karena kalau menurut saya ini problem yang sama kayak kejadian di brand juga sih Pak. Kayak fokusnya sama hooknya. Oke. Hooknya ya. Kalau tadi gimmicknya dan gimmick mungkin mirip sama hooknya. Jadi fokusnya sama hooknya doang nih Pak. Kayak sesuatu yang bombastis, sesuatu yang clickbait, sesuatu yang ngebuat kita fokus sama arahnya mau kemana, gitu. Tapi lupa dagingnya itu apa gitu. Nah itu sih kayak kalau menurut saya lebih ke challenge-nya sih di brand pun ngerasain itu. Dan ya kalau misalnya konteksnya ini adalah di konteks politik ya saya juga ngerasain hal yang sama gitu. Banyak yang fokusnya di hook-nya, padahal harusnya hook-nya kenceng, orang udah fokus ke situ, dan kita jangan berharap bahwa kadang-kadang kan kalau misalnya di dalam ini Pak, kalau di dalam ada salah satu ini Pak, profesor marketing yang saya paling favorit selain Pak Silly. Profesor marketing yang saya paling favorit selain Pak Silly adalah Profesor Jonah Berger. Ini dari UPenn. Dia punya buku namanya Contagious. Dan di salah satu buku Contagious-nya itu ada satu framework yang intinya nge-point out kenapa sih suatu hal itu bisa viral dan diingat sama banyak orang. Nama frameworknya adalah STEPS. STEPPS gitu. Social currency, triggers, emotion, public, practical value, and juga story. Nah, kalau tadi kita bahas konteks yang hook-nya tadi, misalnya ngomongin BPJS gratis ataupun ngebahas konteks apapun, di rumus STEPS-nya itu ada emotion. Nah, emotion itu sebenarnya kita nggak harus selalu ketika kita ngasih hook ataupun ngasih konten marketing, nggak harus selalu orang tuh harus happy sama itu. Kadang orang boleh marah karena emotion yang paling orang tuh bakal lupa Pak sama informasi. Tapi orang tuh bakal inget sama emosi. Iya kan Pak? Kalau kita baca, lihat konten ini kita lagi swipe TikTok gitu ya, atau lihat Instagram stories, tapi tiba-tiba di TikToknya ini ada konten yang dia lagi ngerekam ibu-ibu yang lagi susah, terus dia ngasih makanan ke ibu-ibu. Kita kan berhenti ya. Ada emosi yang terlibat di situ, dan emosi bukan emosi happy, sedih. Gitu. Atau tiba-tiba kita nge-swipe di situ ada konten orang yang dia rumahnya digusur misalnya. Emosi kita nggak sedih, nggak happy, marah. Tapi kita ingat sama konten itu. Jadi sebenarnya it's okay untuk masukin hook dan masukin emosi di situ. Tapi abis itu apa? Gitu. Itu ya. Kan kalau kita ya di politik tuh ya benar. Gimmick banyak gitu ya, hook banyak gitu, tapi kemudian menerjemahkan itu menjadi gagasan itu yang PR ya. Lu punya ide nggak Van buat ya kalau di political branding tuh bagusnya kalau kita menggunakan tadi ya teori
stepnya Profesor Burger gitu ya. Burger, iya bener sih. Burger. Itu apa yang harus dilakukan tuh? Ambil deh contoh siapa misalnya gitu ya. Funneling ya Pak ya. Ini funneling, gimana cara ngimplementasinya ya Pak ya. Nurunin gagasan lah. Nurunin gagasan. Ini jadi sesuatu yang bentuk implementasi. Sebenarnya gini Pak, kalau kita pakai prinsipnya itu juga kayak funnel ya Pak ya. Funnel, entah funnel piramida terbalik dari AIDA gitu ya, awareness, interest, desire, action, atau kalau saya sekarang makanya lebih suka flywheel, jadi lingkaran gitu ya, karena kita percaya bahwa ujung-ujungnya muter lagi. Kalau ini kan kayak bocor ya, kayak AIDA tuh kayak bocor hilang gitu. Nah, kalau menurut saya konten-konten yang tadi Bapak cerita gitu ya, lari lah, atau itu nyapu atau ke pasar, itu mungkin penting, tetap penting. Tapi itu di level awareness sih Pak, di level mungkin awal banget ya. Awal banget, permukaan banget yang dimana orang belum kenal dia, biar kenal. Iya, ibarat kata brand. Orang tuh belum tahu brandnya apa, biar tahu sama brandnya. Narik perhatian lah. Narik perhatiannya gitu. Tapi juga di level itu seharusnya biasanya brand itu tuh udah masuk. Kan sebenarnya kalau di dalam marketing itu kan ada yang fungsional, ada yang emosional. Jadi kadang-kadang nih kita banyak berfokus sama emosionalnya aja, tapi nggak ada fungsionalnya. Nggak tahu nih kayak produknya ini buat apa, manfaatnya apa, cara gunainnya gimana gitu. Atau kita berfokus sama fungsionalnya aja nih, cara gunainnya gimana, cara kita mengutilisasi produknya gimana, tapi kita nggak ada emosional aja, nggak nyampe, nggak nyampe ke pikiran orang gitu. Jadi menurut aku di tahap awal tuh ya diimbangin tuh Pak, emosional sama fungsionalnya. Dan memang kalau misalnya di tahap awal ya fokusnya untuk berkomunikasi sama massa yang jauh lebih banyak. Kan TikTok lah bisa. Nah, Van, berhenti di awal dulu deh. Cara narik perhatian gitu ya, awareness. Kita tahu sih ada banyak gimmick-gimmick yang udah dilakukan lah gitu. Tapi secara umum kan masih banyak belum tuh, Van. Ya tadi tahu-tahu gitu ya, di mana-mana ada billboard yang fotonya lebih gede daripada tulisannya gitu. Terus kalau ada yang juara Asian Games gitu, yang ngucapin lebih gede daripada yang diucapin gitu. Itu kan semuanya sama tuh. Template gitu. Ini kan kreativitas yang harus dibangun nih. Kita harus nyontek lah sama komersial. Bener. Dan sebenarnya juga di komersial pun banyak masalah yang sama nih Pak. Mereka mengimplementasi baliho, out of home branding. Itu tuh akhirnya template, jadi akhirnya udah jadi white noise. Jadi berlalu begitu aja Pak. Jadi kayak kita aja nggak ingat ada baliho itu di situ gitu. Kelihatan aja, mungkin kelihatan mencolok besar, tapi kayak eksekusinya jelek, template atau mirip sama yang sebelumnya, akhirnya jadi white noise, berlalu begitu aja. Terakhir mungkin kalau misalnya baliho out of home yang aku ingat itu Gojek. Bagaimana Gojek bikin karangan bunga, ngasih selamat ke banyak UMKM dan brand-brand Indonesia, kan inget ya? Atau BCA di Grand Indonesia Pak, yang dia pakai 3D gitu gitu. Atau bahkan waktu itu Arif Muhammad di Bintaro yang dia mau buka restoran Padang gitu ya. Terus habis itu dia ngomong kayak dia pura-pura jadi caleg gitu. Itu kan white noise yang justru orang tuh jadi inget tuh kayak gitu. Nah itu sih sebenarnya kreativitasnya adalah kalau aku ngeliatnya adalah pertanyaan pertama ini kalau ditaruh di sini entah dimanapun gitu ya, kira-kira orang bakal nengok apa enggak, itu pertanyaan pertama ke timku. Kedua adalah ketika orang nengok, orang inget apa enggak. Kalau orang nengok aja enggak, udah deh, kita harusnya kita formatting ulang gitu. Nah sebenarnya apa yang harusnya dikomunikasikan di situ ya tergantung Pak, balihonya di mana. Gitu. Baliho di daerah-daerah kampung-kampung ya nggak bisa pakai bahasa jargon yang terlalu berat gitu ya. Ya tap in lah ke permasalahan yang ada di komunitas tersebut, ya nggak sih Pak? Yang memang mau kita selesaikan ataupun calon tersebut selesaikan gitu. Sama kayak misalnya saya pernah waktu itu buat bikin brand. Pas lagi brand saya marketing di daerah Klaten, Surabaya, di daerah Probolinggo, bahasa komunikasinya
kita buat berbeda-beda Pak. Gitu. Di baliho kita bedain, di digital ads kita bikin geotargeting. Oke. Materi satu nih Pak, misalnya nih ada produkku, lalu ada orang yang sedang mempresentasikan produk tersebut. Aku taruh di kota-kota yang berbeda-beda, di 6 detik pertama, 3 sampai 6 detik pertama, sapaan aku pakai sapaan daerahnya. Oke. Gitu. Problem yang aku highlight, problem yang ada di daerahnya gitu. Jadi aku punya konten mungkin ada 30-40 yang aku geotargeting, hyperlocal targeting di masing-masing daerah itu gitu. Buat apa ya? Buat relevansinya itu sih Pak. Karena percuma masif tapi orang nggak relevan sama itu. Cuman jadi again white noise tadi Pak. Gitu. Jutaan views kalau juga jutaan views di TikTok kalau misalnya kontennya generic dan kita lupa ya kan jadi white noise juga, cuman kayak udah begitu aja. Jadi mereka harus hire siapa ya para politisi ini ya? Kan kalau kita ngeliat kan pasti mereka punya konsultan tuh. Dan semua konsultan kan menyaranin yang sama tuh, semuanya pakai billboard gitu ya, billboardnya gambar orang gitu ya. Jadi ironis sebetulnya karena ya tadi gambar orangnya gede banget terutama para caleg gitu ya. Sementara di kartu suara belum tentu ada fotonya gitu. Iya. Saya ngeliat sih sebenarnya mau produknya apapun ya Pak, produknya barang fisik, produknya service atau politik, produknya adalah gagasan. Ya sebenarnya ya expertnya juga ataupun yang bisa provide service-nya ya sama sih Pak, orang-orang yang juga berkecimpung di situ di industri itu gitu. Maksudnya mungkin ada orang yang memang ahlinya di industri tertentu gitu. Cuman sebenarnya rumusnya, frameworknya kan sama ya Pak ya. Mau brand, mau politik, mau partai, mau korporat. Bedanya di ini Van, di seberapa sering ngebelinya. Jadi frekuensi buyersnya kan kalau kita bicara konsumen kan komersial ya, produknya kan tergantung kan. Kalau produknya mie ya bisa jadi seminggu sekali. Kalau produknya kosmetik dia bisa jadi 2 bulan atau 3 bulan sekali. Kalau produknya politik itu kan 5 tahun sekali nih. Lifetime value ya. Lifetime value-nya 5 tahun sekali. Nah ini ini challenge juga frekuensi kan. Jadi ya kalau bahasa kasarnya mereka bilang ya udah kita diingat cuma 5 tahun doang nih. Begitu pemilu selesai udah dilupain, ntar diingatnya tadi menjelang. Sebenarnya ini yang ngebuat ini sih Pak, ngebuat saya rasa produk-produk marketing untuk politik itu tuh selalu jenisnya tuh tactical semua Pak. Kayak mendekati hari H atau mendekati tahunnya baru berbondong-bondong gitu. Yang sebelumnya bukan siapa-siapa, tiba-tiba jadi ngomong nih. Entah hire tim besar atau gimana gitu. Padahal kalau menurut aku sebenarnya adalah namanya brand building itu kan butuh waktu ya Pak ya. Kalau memang kita mau invest di brand kita, ya ada stagingnya tadi tuh. Kapan kita membangun awareness gitu. Biar nggak gimmick-gimmick terus. Kita kan kenapa fokusnya sama gimmick sama hook. Tadi kan karena biar pengen buru-buru orang semua tahu. Kalau bisa seluruh orang di Indonesia tahu gitu. Tapi kan tahu ya. Siapa yang nggak tahu sosok A, B, C gitu kan? Semuanya juga tahu gitu. Tapi kan yang membuat mereka tertarik dan akhirnya loyal itu kan faktor lain gitu. Makanya ada funnel selanjutnya ya kalau misalnya di AIDA kan ada interest, bagaimana bikin mereka tertarik. Berarti kan di situ udah ngomongin fitur, unique selling point-nya. Apa yang berbeda nih sama kandidat lain? Apa yang berbeda produk kita sama produk yang lain gitu. Consideration. Ini udah tahap-tahap menjelang hari H mungkin. Bagaimana kita yakinkan mereka yang awalnya udah aware sama kita dan interest sama kita yakinkan dulu dengan memang gue komitmen dengan program ini. Ini buktinya berapa tahun ke belakang gue udah implement, udah coba ngejalanin program-program ini dan sukses. Gue mau jalanin lagi dalam segi yang lebih besar lagi di skala nasional ataupun di skala daerah kalau misalnya dia adalah calon di daerah gitu ya Pak. Jadi itu tahap consideration. Udah tinggal nunggu di hari H conversion. Mungkin ya udah tinggal nunggu aja gitu di tahap conversionnya itu menjadi suara gitu Pak. Jadi menurut aku ya, atau mungkin ditambah lagi advokasi ya. Bagaimana akhirnya setelah mungkin kalau di politik conversionnya
di ujung akhir ya. Nah. Jadi kayak dia awareness, interest, consideration, advokasi dulu baru apa namanya? Baru action ya gitu ya. Iya. Nah, di tahap advokasi ini kan juga sebenarnya bisa kayak merangkul komunitas-komunitas kalau sekarang ya, Pak. Semua komunitas, semua organisasi sedang dirangkul sama semuanya karena mendekati hari H. Kenapa nggak dari dulu? Kenapa nggak dari 3 tahun lalu, nggak dari 4 tahun lalu gitu? Kenapa nggak dari 2 tahun lalu? Dan merangkul mereka tuh bukan berarti sesuatu yang harus kayak wah budget besar, jeder gitu. Kita harus bayarin mereka ini. Nah, itu dia bedanya tuh. Enggak loh, Pak. Komunitas, kalau yang saya lihat dari saya dulu di Jogja, di Jakarta, dimanapun, komunitas itu tuh tentang kita punya misi yang bareng-bareng, kita cuma butuh wadah untuk menyalurkan misi ataupun keresahan itu bareng-bareng gitu. Dan bukan berarti harus banting sini banting sana secara budget juga gitu. Kadang-kadang ya jalan aja, ngumpul aja di warung kopi gitu, kasual gitu. Hal-hal yang Indonesia banget ngumpul gitu tuh kan Indonesia banget ya. Yang kalau menurut saya udah ini sih udah entah kenapa baru mulai ramai lagi ketika ini yang beda sih. Yang beda. Kalau di komersial kan kemudian konsumen tertrigger, dia ngeluarin duit untuk beli produk gitu ya. Kalau ini sampai terakhir pun kalau politik ya, itu yang ada konsumen yang dibayar. Lu pilih gue ya, gue kasih 150.000, gue kasih 20.000, tergantung daerahnya mana. Ini sebetulnya ya kemudian jadi yang kita sebut sebagai money politik gitu ya. Kalau di brand ngasih promo jor-joran, boncos ngebakar duit gitu ya. Sekarang kita pilih untuk belanja di platform kita gitu. Ya kan kalau kayak misalnya marketplace yang warna oranye sama marketplace yang warna hijau gitu ya. Itu kan mereka awalnya jor-joran bikin orang pakai promo ya Pak, disubsidi ongkirnya, disubsidi produknya. Promonya nggak ada, cabut. Hilang. Nah itu yang kayaknya harus Pickers mungkin kita tahu lah ya dengan isu dengan ide tentang money politik tuh. Sebelum berangkat ke TPS disebutnya serangan fajar gitu. Itu dikasih amplop tuh isinya, ada yang 50.000, ada yang 100.000, tergantung lah. Tapi ya akibatnya terjadi transaksional. Lu pilih udah, habis itu kan lu udah gue bayar ya. Itu kan buruk ya. Makanya banyak brand-brand yang dulu ya kalau misalnya di startup ya Pak, karena saya kerja di startup juga gitu ya. Masa-masa honeymoonnya startup itu kan tahun 2020 sampai 2022 tuh. Ketika itu yang saya rasain di tahun 2018 sampai 2022 lah, itu yang saya rasain. Itu honeymoon banget Pak, honeymoon period karena duitnya banyak. Ya kan, investasi dari mana-mana banyak gitu ya. Akhirnya kita jor-joran ngebakar uang untuk dapetin konsumen sebanyak-banyaknya, growth. Kalau bahasa anak startup, growth at all costs gitu. Tapi kita lupa di situ ada proses brand building tuh butuh waktu, sedangkan mereka pengennya instan, entah ngasih diskon, ngasih benefit apa semacamnya. Pas lagi budgetnya mereka habis, apalagi tahun ini nih ya, tahun pancarobanya dunia startup gitu ya. Ketika growth at all cost berubah menjadi profitable at all cost, itu baru kerasa Pak. Brand mana yang memang membangun kedekatan dengan konsumennya, membangun loyalitas dengan konsumennya, itu yang lebih survive. Karena kalau enggak, yang sebelum-sebelumnya dikasih insentif terus ya, mereka bakal pindah ke dua hal aja fokusnya. Yang mereka ngerasa secara fungsional lebih bagus, lebih murah, lebih mudah, atau yang mereka secara emosional lebih dekat. Iya sih Pak? Iya benar. Nah itu menarik ya, emosional ya, karena kan sebetulnya kita di political, maksud gue teman-teman politisi ini kan juga dia nggak cuma sekali dipilih nih, 5 tahun kemudian ada gitu ya. Lagi. Partai udah puluhan tahun. Dan dia bawa platform kan. Benar. Dia bawa platform. Jadi sebetulnya ini mulai disegerakan nih. Tapi memang selalu seperti itu ya. Menjelang 5 tahun baru mulai benar-benar. Begitu selesai besok, kalau tahun ini 2024, tahun depan tuh begitu Valentine
day selesai gitu kan, pemilihannya besok tanggal 18 Februari nih. Oh gitu. 18 Februari habis Jadi Valentine. habis Valentine begitu selesai udah dilupain tuh. Dilupain. Iya. Ini yang menarik nih. Apa ya ide ya tadi ide praktisnya lagi teman-teman. Iya. Biar tidak terjadi cuman gede-gedean diskon, cuman gede-gedean ngasih promo gitu. Iya. Habis itu ya orang belum gampangnya gini deh, ketika kita ngasih uang 100.000 buat milih, ya sebelah punya duit lebih banyak ya ngasihnya 150.000. Ya mungkin kalau aku bisa bilang sih sediakan nge-create platform yang sustainable sih Pak. Ya. Gitu. Kayak misalnya Nike gitu ya. Kalau kita bandingin sama Nike ya marketingnya jor-joran banget bisa kita bilang. Iya. Sekarang ya kan duitnya banyak. Marketingnya jor-joran dan dia konsisten dari dulu, dari zaman dia ngeluncurin Air Jordan, Rebellious sampai terakhir kemarin mungkin case-nya Colin Kaepernick yang dia itu di ban di NFL di Amerika karena dia jongkok pas lagi national anthem-nya Amerika. Jadi di ban dia Pak. Sempat di banyak banget di cancel lah sama banyak orang di sana. Nike malah masuk menjadi di ambassador. Karena menurut Nike yang dilakukan benar dan ayo berjuang bareng-bareng. Nike awalnya di cancel tapi sekarang akhirnya pas lagi setelah berapa bulan kampanye dia jalan, malah Nike sahamnya paling tinggi selama seumur-umur Nike berjalan gitu. Itu menunjukkan ya konsistensi dia secara komunikasi secara masif ya. Tapi Nike nggak berhenti di situ dia. Iklannya dia bagus dan semacamnya, tapi dia juga nge-build komunitasnya Pak. Komunitas lari, ya kan Pak? Nike Running App. Nike Running App. Nike ngebentuk banyak komunitas-komunitas yang ada di kota-kota. Dulu Pak, komunitas lari yang keren banget di Jakarta. Acara lari keren banget di Jakarta, Bajak Jakarta Pak. Itu kan nggak official apa kayaknya nggak izin pemerintah deh itu. Bajak Jakarta ngepilok di mana-mana, lari bareng sama Nike. Rebellious-nya kerasa, komunitasnya kerasa gitu. Dan continuously programnya berjalan terus-menerus Nike itu. Gitu. Jadi menurut aku kalau Nike udah brand besar lah, tapi aku banyak ngeliat juga brand-brand yang skalanya lokal gitu ya, atau skalanya daerah, yang mereka nggak cuma fokus di jor-joran awareness aja Pak, tapi bagaimana mereka nge-create community building-nya itu yang lebih sustain. Bagaimana akhirnya konsumennya ini, Bapak tahu brand hijab Elzata? Elzata itu kan pas lagi ini saya dapat cerita dari VP-nya. Dia cerita kalau di saat pandemi, kalau nggak salah dia harus tutup setengah tokonya. Karena dia fokusnya di offline. Gitu. Tapi Elzata ini memang dia sangat kuat banget di community ya Pak. Dia tuh akhirnya pas lagi PPKM udah mulai mereda, dia ngebuka tokonya dan banyak yang datang ke tokonya itu buat curhat. Konsumen udah lama gak ketemu orang, akhirnya front office-nya ataupun orang-orang yang jaga tokonya tuh di encourage untuk ya udah nggak harus beli nggak apa-apa, tapi di encourage itu kayak mampir buat ngumpul aja nggak apa-apa, ngobrol. Konsumen-konsumen yang dulu mungkin kita sering ketemu setiap bulan dia belanja di sini, udah setahun nih nggak pernah ketemu, baru ketemu lagi, nostalgic, ngobrol gitu. Dan justru malah setauku salesnya recover Pak. Gitu. Dan itu kan sebenarnya bagaimana dia staying true gitu ya. Dia tetap menjadi Elzata yang orang-orang itu tahu dari sebelumnya gitu, dengan bentuk nge-treatment komunitasnya itu secara sustain kayak gimana gitu. Itu menarik tuh Bang. Jadi ada dua nih sebetulnya. Kalau tadi Elzata itu mungkin kalau di politik bisa kita terapkan sebagai posko, iya. Yang orang bisa curhat apapun gitu ya, itu satu. Yang kedua tadi tentang rebel itu tuh. Karena sebetulnya kan di politik kan mulai ada anak-anak muda yang mulai memposisikan sebagai politisi. Kemudian dia rebel nih gitu ya. Rebel yang cuman kan menarik nih, gimana caranya rebel tapi nggak dibikin orang jadi nggak suka gitu. Kan yang rebel sekarang kan kebanyakan ya udah pokoknya asal aja gitu ya, asal berbeda. Dengan akibatnya kalau Nike bisa membuat orang yang tadinya tidak menghormati lagu kebangsaan gitu, sekarang udah jadi menghormati. Nah, kalau di politik lu ada ide nggak Van? Kira-kira
para politisi muda yang rebellion gini justru bisa ngegaruk Iya. pemilih-pemilih baru. Menurutku ini sih Pak, kalau Nike tadi ya yang di Colin Kaepernick dia memperjuangkan Colin Kaepernick tuh dia diprotes karena dia tuh jongkok pas lagi lagu kebangsaan Amerika karena dia protes terkait police brutality di Amerika. Oke. Dan menurutku bukan rebelnya nih Pak yang ngebuat Nike menjadi Nike. Nike itu selalu percaya dengan prinsipnya dia just do it, ya kan Pak? Bahwa mimpi itu besar, mimpi itu tidak ada mimpi yang besar. Tidak ada mimpi yang terlalu besar dan semacam dia. Nike itu ngejual emosi itu. Ibarat kata Nike itu bukan, menurut aku Nike itu bukan perusahaan sepatu Pak. Nike itu marketing company. Iya kan? Terus sepatu yang Nike paling dibikin di Indonesia $20. Iya kan? $25, tapi dia bisa berhasil menjual sepatu itu dengan harga $200, $300. Kenapa ya? Karena ada value emosinya di situ. Kayak gitu. Jadi apa yang ngebuat Nike bisa rebel ya memang karena mereka membangun brandnya seperti itu gitu. Nah, kalau menurutku dengan banyaknya anak muda sekarang di politik dan dengan karakteristik anak muda yang lebih ceplas-ceplos, yang lebih terbuka gitu ya. Yang paling penting tuh apa sih yang dia pegang itu sih Pak? Brand lu tuh bawa apa? Gak cuma sekedar nabrak-nabrak. Oh bayangin kalau tiba-tiba yang bikin campaign kayak Nike, Adidas, yang ada diprotes. Nggak masuk. Apalagi Adidas dari Jerman dulu, ya kan? Dibikin sama salah satu partai di Jerman yang dulu juga bukan dibikin lah, maksudnya disupport sama salah satu partai di Jerman yang dulu kan lumayan kontroversial gitu. Cuman ya nggak masuk. Nike berkomunikasi dengan cara Adidas ya nggak masuk juga. Skechers berkomunikasi dengan cara Nike nggak masuk. Skechers yang kayak lebih cocok jadi sepatu bapak-bapak gitu. Bapak saya selalu minta sepatu itu Skechers kan. Saya kasih Nike nggak mau, saya kasih Adidas nggak mau, nggak saya sepatu Skechers nyaman katanya. Gitu. Jadi ya tergantung dia brand identity-nya kayak gimana. Segmen yang mau diajak komunikasi seperti apa gitu. Yang sering kita salah kan adalah kita nggak punya brand identity ya, tapi kita berusaha untuk bold dan didengar oleh banyak orang gitu. Jadi akhirnya kadang A, kadang B, kadang C gitu sih. Identitas kita apa sih sebenarnya? Di brand sering kejadian Pak. Lagi viral ini kita bikin campaign kayak gini, lagi rame ini kita bikin campaign soal kayak gini. Tapi pas lagi kita tanya brand kita tuh stand for apa sih? Apa yang mau didapetin dari brand kita? Apa masalah yang mau diselesaikan dari brand kita untuk konsumen kita? Gak tahu. Yang penting rame. Ini pelajaran yang penting nih Van, karena viralitas ya. Viralitas kan mungkin kita sekarang nganggep pokoknya lu asal beda aja, itu ya pasti viral. Asal kontroversi lu pasti akan membuat perhatian orang. Tapi kan ada daging yang harus disampaikan nih, harus ada gagasan gitu sehingga ketika kita kontroversi harus ada basic reasonnya nih. Kenapa berbeda. Bener. Bukan cuma beda, bukan cuma nyela, bukan cuma ngeritik pemerintah gitu kan, bukan cuma ngeritik lawan politik, tapi ada reason yang gitu. Gitu kan berarti ya? Iya, identitas itu ya kali Pak ya. Mungkin yang sama dari brand dan juga sosok politik sih. Iya, kalau brand itu bawa produk ya, sosok politik bawa gagasan. Kalau brand itu punya brand value ya, mereka juga pasti punya personal or organization value kan Pak, yang mau dibawa seperti apa gitu. Dan ini hal yang saya pelajarin juga gitu. Di Indonesia nih pemahaman soal spektrum tuh masih belum kuat gitu. Spektrum apa nih? Saya belajar dari si Panji nih, kemarin habis nonton show-nya Panji. Spektrum soal kayak kita tuh terbiasa ngeliat warna tuh hitam, putih, merah, kuning gitu. Padahal ada warna gradasi juga loh gitu. Orang baik tuh bukan berarti yang selalu turun ke pasar loh. Kan? Bisa jadi dia orang baik tapi dia di depan laptop doang loh. Ngebuat perubahan gitu. Spektrum lain adalah kayak orang-orang yang mungkin berpenampilan tertentu bukan berarti dia itu merepresentasikan sosok tertentu loh gitu. Nah itu tuh spektrum itu
yang kalau kita masih melihatnya hitam putih kan, masih banyak yang kita melihatnya hitam putih yang akhirnya ngebuat cara berkomunikasinya para sosok-sosok politik itu juga masih, kalau menurut saya entah hitam putih aja tuh, kayak yang satu nyerang, yang satu saya adalah sosok putihnya, yang satu sosok hitamnya gitu. Padahal menurut saya kalau misalnya kita udah berfokus sama gagasannya, tadi ya brand identity-nya, brand value-nya, lalu udah berfokus sama segmen yang tepat, nanti kan udah warna-warni tuh Pak. Lebih kita udah adu gagasan. Yes, itu yang menarik sebetulnya ya. Iya. Oke, Pickers, ini banyak banget nih daging yang kita dapat nih. Kayaknya gue harus ada sesi, gue nggak tahu gimana caranya gitu ya. Yang menarik dari obrolan sama Vandul kan adalah kita punya dapat ide-ide apa yang dilakukan oleh brand gitu. Aplikasinya kayak apa gitu. Challenge-nya ada di mana gitu. Sementara kita di political branding masih terkotak-kotak tuh. Ya kalau lu maju pilihannya adalah lu maju sebagai incumbent gitu ya, sebagai orang yang udah menang atau sebagai penantang. Jadi kalau sebagai penantang ya udah lu ngejelek-jelekin yang incumbent. Jadi presiden tuh wah dihabisin lah. Wah, presiden ngapain aja salah lah gitu ya. Partai pemenang juga kemudian dituduh dengan segala macam tuduhan gitu. Apalagi ada kasus, nggak ada kasus jadi dituduh gitu. Ini kan akibatnya yang di bawah pada berantem nih. Iya benar. 2019 kemarin itu, gue sampai ada sempat beberapa teman, bahkan ketemu salah satu Romo gitu di pesawat gitu. Gimana Romo 2019? Gila ini jamaah saya banyak yang datang nih. Kenapa? Iya mereka berantem, yang satu milih A, yang satu B. Padahal mereka suami istri. Jadi kata mereka gue tidur musuh dalam selimut nih. Sampai musuhan gitu. Padahal kan kalau di komersial yang satu milih Nike, yang satu milih Adidas, ya udah lari aja bareng gitu loh. Iya. Ini kayak ini ya Pak ya mungkin ya, kayak hierarkinya Maslow kali ya. Oke, betul. Ketika udah sampai tahap paling atas sudah tahap aktualisasi diri, gitu. Dan saya ngelihat mungkin pilihan partai politik itu juga adalah bentuk atau sosok politik adalah bentuk aktualisasi diri. Makanya kan di tahap kalau di Maslow itu kan di paling atas aktualisasi diri salah satu adalah ideologi. Bahkan brand pun bisa masuk di dalam sebuah ideologi juga gitu kan. Orang yang udah suka Apple dari dulu Apple terus kan. Semua gitu. Produknya Apple. Iya, mau dibilang secara hardware mungkin Apple nggak sebagus Samsung misalnya. Nggak mau tahu. Apple adalah cara saya mengaktualisasikan diri. And that's okay, nggak apa-apa gitu kan. Bukan berarti yang orang Samsung harus datang kayak ngata-ngatain orang Apple kan. Gitu. Walaupun ada aja. Kalau bisa di Twitter tuh masih aja kadang-kadang lucu-lucuan kayak yang Apple versus Samsung gitu. Ya kayak di politik juga hal ini yang lebih tebel ya, yang sering kejadian adalah bagaimana kita lupa bahwa kita kan cuma ini ya, cuma ini tuh ada di tahap paling atas ya di teori Maslow-nya yang aktualisasi diri ini, salah satunya adalah ideologi, dan kadang-kadang juga ideologi itu dipegang kadang-kadang cuma sesaat gitu, cuma pas lagi momentum, pas lagi pemilu doang gitu. Pas lagi sesaat pemilu, ternyata pas dipikir atau ideologi kita nggak jauh-jauh banget berbeda ya. Itu pemahaman kita. Iyalah, apalagi kalau udah jadi suami istri gitu ya. Mendadak harus beda pilihan gitu seolah-olah tidur musuh dalam selimut. Van, terakhir nih. Kalau kita bicara, ya mungkin nggak terakhir juga kali ya. Kalau kita bicara platform yang dipakai nih, kan 2019 kita masih pakai Twitter lah, yang dominan buat politik ya. Twitter sampai sekarang kemudian mungkin karena efek dari 2019 dijulukin ya isinya tuh kalau lu mau berantem tuh di Twitter tuh. Netizen julid tuh di Twitter tuh. Betul. Kalau lu mau baik-baik aja di Instagram gitu ya. Sehingga itu. Nah, sekarang kan udah beda banget. Betul. Platformnya udah beda banget. Maksud gua apakah kemudian dengan platform yang berbeda ini kampanye politik bisa tetap julid-julitan gitu atau harus fun? Kalau menurut saya Pak, kalau saya ngelihatnya sekarang itu anak-anak muda udah jauh lebih kritis dan pinter Pak. Oke. Malah saya ngelihat yang ngejagain perdamaian Indonesia soal perbedaan kayak gini adalah Gen Z-nya Pak. Mereka tuh sangat kritis sama hal ini dan mereka lahir di era media digital sudah sangat matang gitu ya. Jadi mereka literasi media sudah sangat kuat gitu dibandingkan sama mungkin generasi saya atau sebelumnya gitu kan.
Jadi menurut saya platform yang bakal rame digunakan pasti Twitter, masih bakal banyak yang berantem di Twitter. Oke. Tapi bakal banyak juga yang ngetawain juga karena mereka berantem. Jadi ada spectators yang bakal dari luar ngeliatin kayak ngapain sih ini orang berantem gitu loh, bakal ada gitu. TikTok bakal rame banget, Pak. Dan udah rame sekarang. Yes. Saya udah ngeliat ada beberapa kandidat yang bukan kandidat lah, ada beberapa political campaign yang secara masif digerakkan di TikTok dengan sound tertentu, dengan karakteristik konten tertentu gitu, dan masif banget impactnya. Saya lihat ada puluhan juta views dari beberapa konten aja, masif. Jadi kayak TikTok bakal digunakan untuk kayak massive outreach-nya sebenarnya, untuk kayak menjangkau secara masif. Yaitu TikTok. Kalau untuk bagaimana berkomunikasi secara dua arah, kalau sosok politik itu berani masuk ke Twitter, itu bakal menjadi Twitter yang bakal ramai juga, Pak. Tapi menurut saya satu yang channel yang butuh seharusnya kandidat-kandidat itu lakuin adalah podcast sebenarnya, Pak. Podcast ya. Karena podcast ini mungkin yang nonton nggak jutaan kayak YouTube. Nggak jutaan kayak TikTok. Atau nggak di-share puluhan ribu kayak di Twitter. Tapi podcast itu kedekatan emosional orang yang mendengarkan dan juga orang yang berbicara itu bakal jauh lebih loyal. Bayangin aku nggak dengerin Pak Silly misalnya 1 jam 2 jam ngomong di podcast, aku ngerasa kenal sama Pak Silly loh, Pak. Aku tahu gagasannya Pak Silly apa. Aku tahu kayak arah pemikirannya Pak Silly kayak gimana gitu. Dan itu kebedah di podcast. Dan ya podcast nggak sekedar cuman kayak kampanye doang di podcast, tapi ya berceritalah, makanya di steps-nya Jonah Berger, di teori steps-nya Jonah Berger, di ujungnya itu selain tadi emosi, terakhirnya adalah story. Dan story itu penting, kayak bagaimana kita secara brand pun sering kesalahannya adalah kita tuh menyampaikan informasi, tapi informasi, Pak, sehari kita bisa dapat ratusan informasi kan, lupa. Yang orang inget tuh story. Wah, cakep ini. Iya, Pak. Kayak zaman ini, Pak. Tau nggak, Pak, pelajaran SD yang satu-satunya yang masih saya ingat sampai sekarang tuh apa? Agama Islam, Pak. Bukan karena saya religius banget ya, Pak. Tapi karena guru agama Islam saya jago storytelling soal kisah-kisah Nabi. Ingat loh, Pak, aku masih sampai sekarang. Kisah Nabi Ibrahim. Iya, benar ya, benar. Nabi Musa, Nabi Nuh, aku ingat detail-detailnya. Karena cara dia bercerita di depan kelas, dia menceritakan sejam, 30 menit gitu. Aku bisa memvisualisasikannya. Deket aku sama itu. Dan aku inget sama ide, gagasan dan cerita itu gitu. Dan itu makanya aku bilang untuk menghimpun masanya mungkin TikTok. Untuk menghimpun komunikasi interestnya mungkin Twitter. Ini aku ngomongin digital aja ya, Pak. Tapi untuk interest turun ke consideration, menurut aku podcast. Mungkin jumlahnya nggak banyak, mungkin jumlah orang yang dengar nggak banyak, tapi ingat jumlahnya nggak banyak itu bisa jadi menjadi advokator kita, Pak, yang bakal menceritakan tentang gagasan-gagasan kita ke network yang jauh lebih banyak. Yang dengerin mungkin cuma 10.000, tapi 10.000 itu dia ngomong ke 10 orang temennya, 100.000, Pak. 100.000 itu dia ngomong ke 3 orang lagi temennya, 300.000 orang. Mungkin tahu gagasan kita dan lebih dalam tentang brand apa yang mau kita bawa, identitas apa yang mau kita bawa. Benar. Nah, tadi artinya gini kan, TikTok untuk gedenya gitu ya, agak ke dalam mungkin bisa platform yang lain, Twitter gitu, Instagram dan lain sebagainya. Tapi begitu gagasan bisa langsung podcast. Kombinasi podcast dan program yang ada di lapangan kan. Benar. Program, jadi kita nggak terkutat pada bantuin musola, nganter orang sakit gitu kan, janjiin lapangan pekerjaan kan selama ini cuma itu doang tuh. Betul. Itu boleh, tapi nuruninya itu kan. Betul. Di podcastnya dan di programnya itu kan jadi lebih variatif. Benar. Dan juga pikirkanlah program marketing yang akan sustain, kita diingat untuk 5 tahun ke depan. Cakep. Kalau misalnya kita ngomongin 2024, kan nanti 2029 ya berarti ya, Pak ya? Kita mau diingat sebagai apa? Makanya kalau misalnya programnya itu bisa sustain gitu ya, bikin program tertentu, pembinaan UMKM pembinaan perempuan gitu. Mungkin sekarang impact-nya nggak besar, nggak instan.
Tapi kalau ditabung pelan-pelan, nanti bakal dapat atensi dari media, atensi di media sosial, dan orang bakal tahu, oh ini dia bikin programnya udah lama banget loh, gitu. Dan sustain, udah kelihatan impact-nya bagaimana gitu. Itu sih Pak, lebih kayak ya sama kayak brand lah, menghargai apa yang mungkin butuh waktu untuk ngebentuknya. Yes. Van, aduh ini udahlah ilmunya. Terima kasih Mas Ili. Iya, artinya gini sih, gampangnya gini Pak. Kalau yang tadi kita obrolin gitu ya, bisa diterapkan di Politik. di politik gitu, itu kan kemudian kita nggak perlu terjadi pertumpahan darah di bawah nih. Benar. Lu mau memilih partai apapun, ya tetap jalan gitu. Karena kan yang menarik memang kita kan di politik ya, itu kita sekarang terkungkung dengan stigma luber, langsung umum bebas rahasia. Itu dulu banget tuh Orde Baru tuh. Sehingga kita ngerasa kalau kita milih ya lu nggak boleh tahu. Sementara di politik beda kan? Di komersial beda kan? Di komersial lu beli Nike, gua beli Adidas, lu beli Skechers, it's okay gitu ya. Udah kita jalan bareng gitu. Ini kan pertama itu kalau kita pakai teknik yang dilakukan oleh commercial branding, udah nggak ada lagi tuh pemisahan tuh. Kita cuma beda pilihan, tapi tetap satu tujuan. Betul. Kan gitu. Itu satu. Yang kedua, karena di komersial kan KPI-nya jelas, budget yang dimunculin juga oke gitu ya. Sehingga politik biaya murah akan muncul nih. Tuh, bener. Nggak perlu tuh diomongin, minimal lu mau jadi anggota DPR ya minimal 5M gitu kan, minimal 30M. Gimana ngebalikin modal? Orang gajinya cuma 500 juta. Kan nggak benar. Nah itu gimana Van? Iya. Yang pertama sih, saya setuju sih Pak. Yang pertama adalah seharusnya keterlibatan anak muda di politik tuh seharusnya keren. Dan saya dulu 2016 ketika di US keliling beberapa kampus di sana, dan bagaimana di sana keterlibatan anak-anak muda, entah masuk di Partai Republikan atau di Demokrat, di sana gitu ya, itu keren loh Pak gitu. Ada juga yang mungkin memang nggak involve, tapi banyak yang involve dan secara terbuka mereka involve. Dan ketika saya ngomong kenapa mereka involve, apalagi ketika di kampus-kampus ya, mereka menjawab gagasannya. Jadi nggak ada yang baik atau buruk, tinggal gagasan mana yang kita anggap tepat untuk kita. Toh ujung-ujungnya kita semua kan mau Indonesia maju ya Pak ya. Kita mau Indonesia berkembang, Indonesia lebih baik lagi gitu. Tapi kan mungkin kalau saya percaya dengan gagasan A, mungkin ada teman saya yang berbeda, dia percaya untuk Indonesia mencapai titik tersebut dengan gagasan B, ya udah, gitu. Kita adu gagasan aja, gitu, dengan komunikasi yang clear gitu. Karena ini dari dua arah juga nih Pak, dari sebagai komunikatornya, sosok-sosok politiknya juga harus lebih mengedukasi ya Pak ya, untuk bisa lebih fokus, ibarat kata jangan runtuhkan jembatannya lah. Nah, betul. Iya nggak sih Pak, gitu. Kalau kita kan ujung-ujungnya memang menuju ke hal yang sama, bareng-bareng aja. Kalau emang kita menggunakan jembatan yang berbeda, nggak apa-apa, tapi jangan diruntuhin jembatannya. Kita mau ketemu lagi di ujungnya kan Pak, ya nggak sih Pak? Gitu. Terus kalau yang kedua, saya percaya ketika kreativitas itu tuh dan cara approach yang memang ibarat, kenapa saya ngerasa ketika cara approach komersil itu diterapkan, maksudnya brand, cara approach yang biasa diterapkan ke brand-brand ataupun ke industri-industri swasta itu juga diterapkan ke dalam industri-industri lain, itu bakal lebih kompetitif. Kompetitifnya juga bakal lebih kompetitif secara ya tadi budget Pak gitu. Kita ngomonginnya udah nggak selalu tentang kayak marketing budget lo berapa gitu. Tapi ngomongin strategi marketing lu biar efektif dan efisien berapa. Saya nggak bilang mungkin bakal zero marketing budget, tapi kan bisa jadi yang biasanya kita spending untuk nge-marketingin produk A dengan biaya 1 miliar, tiba-tiba kita bisa bikin impact yang sama dengan biaya 200 juta kan, EBITDA-nya udah lebih positif tuh kan Pak gitu. Jadi menurut saya ketika hal ini secara profesional juga bisa diterapkan ke bidang-bidang lain, gak cuma politik tapi bidang-bidang lain, itu bakal membuat bidang itu jadi lebih kompetitif. Karena dulu saya juga
aktif di NGO Pak. Oke. Gitu. Dan satu hal yang saya rasa menarik dan butuh adalah bagaimana dulu waktu saya di NGO, kekurangan saya adalah saya nggak punya skill set marketing. Waktu itu saya di bidang NGO di bagian fundraising Pak. Ngumpulin duit gitu. Saya nggak punya ilmu marketingnya, saya belajar juga komunikasi, kelas juga masuk ke kuliah juga bolos mulu gitu kan, kadang-kadang tidur gitu, belum ada ilmunya, belum pernah belajar ke perusahaan ataupun brand gitu. Cuman pas lagi saya sekarang udah hampir 10 tahun di marketing, saya mikir wah ternyata banyak yang sebenarnya dulu harusnya bisa saya lakuin untuk bikin NGO saya mungkin dapat funding yang lebih besar, bikin impact yang lebih besar, diterima oleh masyarakat lebih mudah lagi karena saya udah belajar community management, saya udah mulai belajar soal content marketing, viral marketing dan semacamnya gitu. Hal yang serupa juga yang harapannya kalau bisa diterapin di dunia politik, ya itu juga nge-cut budgetnya, ngebuat lebih efektif, ngebuat semua jadi lebih kompetitif dan lebih fair. Gitu. Kita adu gagasan aja deh, kita adu kreativitas juga, kita adu siapa yang paling jago mengkomunikasikan gagasannya gitu. Kalau adu budget kan nggak fair. Yang kaya yang menang ya. Harusnya kayak bola Pak, ada financial fair play gitu, dibatasin ada capnya. Ya kan? Jadi kayak kita adu, ada ngadunya adu kreativitas. Ini ide menarik nih. Itu buat ya KPU tuh ya. Atau Bawaslu gitu kan, financial fair play ya, jadi ketahuan tuh, jadi kita mainnya sama. Dan mungkin juga ini agak lebih terbuka lah gitu ya, udahlah kenapa sih harus nggak boleh kampanye gagasan di kampus misalnya. Iya. Toh kampus di sana mahasiswa, emang politik seburuk itu gitu. Betul. Sehingga harus nggak boleh ke kampus, nggak boleh ke sekolahan gitu. SMA yang mereka udah bisa milih, emang politik seburuk itu sehingga mempengaruhi anak-anak ya itu tadi, jadi kayak contagious gitu kan, seolah-olah menularkan pengaruh buruk. Lu nggak boleh masuk ke rumah agama, nggak boleh masuk ke sekolah, nggak boleh masuk ke universitas gitu, padahal seperti brand-brand aja biasa. Dulu saya pas lagi ikut sama dosen saya di kampus yang di US, dia keliling ke kota-kota untuk mengkampanyekan gagasan dari salah satu partai. Itu kampanyenya kadang di kampus, kadang di perpustakaan kota. Di perpustakaan kota atau desanya gitu. Kadang di balai desanya gitu. Jadi dan yang datang beragam banget Pak. Jadi seru gitu kayak kok pengen ya misalnya di Indonesia bisa seluas ini dalam beradu gagasan. Saya nggak bilang di sana juga perfect banget, enggak. Cuman kayak menurut saya lebih ke di part ini sih Pak, di part beradu gagasannya udah di tahap yang fair. Betul. Pickers, begitulah obrolan panjang kita gitu ya. Banyak hal yang kita lakukan, nanti silakan kalau ada ide gitu terkait dengan ini, bagaimana kita membuat politik kita menjadi lebih berwarna, lebih profesional kampanyenya gitu, dan tadi tidak menimbulkan perpecahan di bawah, itu penting tuh. Karena kalau di brand komersial kan nggak ada tuh yang namanya perpecahan di bawah. Tadi apapun pilihan kita ya udah jalan aja bareng. Bener. Gitu Van. Siap, thank you Pak Silly buat waktunya, makasih ilmunya Pak Silly. Makasih. Seru. Semoga damai 2024. Amin. Piki pilih informasi, pick me.